harga rusun kita yang murah, tetap mengatakan dia lebih murah. Listriknya nyambung itu pun tidak jelas. Air pump pun kita tidak mau lagi ada istilah air pump untuk orang miskin hanya Rp1.000 per kubik. Kita kalau di rusun kan 5.500. Tapi di luar air pump itu hanya Rp1.000 per kubik. Bayangkan Pak. Dan mereka biasa pakai sampai 50 meter kubik per bulan. Mana masuk akal, dia jualin. Jadilah gerobak-gerobak itu dijual 20.000 per kubik. Jadi tadi bagian hukum ya Pak asisten yang pikirkan itu. Nah jadi kita semua buat peraturan Pak. Jadi buat bagian hukum di PAM. Orang miskin tidak dinaikkan harga PAM-nya, tetap Rp1.000. Tetapi kalau dia pakai melebihi 10 kubik, langsung tidak kenakan kenaikan Rp10.000 per kubik. Untuk mengajari dia untuk tidak memboroskan air dan tidak menjual supaya orang lain kebahagiaan. Nah seperti itu contoh. Nah sama juga seperti di rumah susun juga sama, mesti bagi rata. Nah ini contoh ya. Misalnya di sini yang perlu dicatat tadi kalau bisa jelaskan dengan kebutuhan. Kami lagi berpikir misalnya dinas perhubungan. Dinas perhubungan bagaimana memikirkan ada transportasi laut di jam tertentu. Itu orang kerja. Misalnya dia kerja di mall, dia pasti pulangnya malam. Atau orang-orang yang kerja di pelabuhan yang malam, dia pulangnya pagi. Bagaimana orang habis sholat subuh misalnya untuk darat ya, dia berangkat dari Muara Baru ke Marunda. Marunda dia sama-sama 2 bus lawan arah. Nanti malam juga lawan arah. Nah kita tergantung. Dia kan macet. Kalau malam ini disebut ya macet. Bagaimana lewat laut? Ini ada Tanjung Priok punya masalah lintas kapal itu kan. Tapi bukti orang-orang juga lewat saja transportasi. Nah, bagaimana untuk Pulau Seribu mungkin jam 6 pagi ada yang berangkat, mungkin hanya setengah jam tempuh. Itu harus dipikirkan untuk supaya Marunda jadi satu kota dan orang yang kerja di Ancol semua bisa berhenti doang. Jadi kita buka sebuah transportasi laut sepanjang utara dari timur ke arah barat. Terima kasih ya Pak Budi dan rekan-rekan. Terima kasih Pak. Ini penting Pak. Ini penting. Lalu sekarang masalahnya apa? Ini yang dibawa Pak Budi. Itu kita udah bilang sama Lurah sama MPK. Itu udah tanda-tanda gini orang. Selama NJOP kita beli aja Pak. Berapa? Bapak Keruk. Kalau nggak bisa beli pasir putih, saya minta sumbang aja Pak. Pasir Belitung Pak. Yang bulat-bulat pasir putih, pasir pantai. Kita isi. Jadi pantai sepotong itu kita isi dengan pasir putih Pak. Langsung berubah jadi pantai. Jadi mesti dikatakan Pak Camat itu ada bumbu-bumbu liar di depan kita itu harus dibersihkan. Kita harus tata kembali dengan Ibu Ratna, dagang ikan, dagang apa itu masuk di dalam, sehingga Marunda itu jadi pantai publik dan ada dermagannya Pak. Nah sekarang kita juga cari tanah seperti kemarin kita membuat profil kan ada tanah. Samping STIP itu bisa buat pelabuhan. Jadi maksud saya itu kita buat pemadatan jalan, PU, sampai catat itu ya. Jangan yang saya ingat sampai catat, jangan. Jadi yang PU dengan data yang ada bagaimana dari kontraktor yang mau sumbang buat jalan sementara supaya orang itu dari rumah susun mau ke pelabuhan itu tidak becek. Itu kan rawa-rawa. Hujan. Nah itu melakukan surat kapal. Terus taksi nelayan itu ya kita bisa buka kasih mereka parkir. Bapak kan punya pelabuhan apung juga Pak. Yang saya lihat di Angke. Dermaga apung Pak. Itu menarik juga Pak. Pada pengadaan satu kontraktor mau masukin dulu sumber apa satu dermaga apung yang pendek untuk taruh di situ. Biasanya pasang surut semua bisa aman. Itu dari sisi transportasi. Lalu PT KBM itu bisa catat tadi ada hasil ekonomi Pak ya. Bapak yang catat aja Pak, Bapak yang masukkan. Itu ada tembok PT KBM Pak. Tembok PT KBM itu langsung BKT. BKT itu ada jalur kan. Tadi itu sudah ada jalan inspeksi sudah ada kan. Ini ada hubungan dengan ambulan. Jadi nanti bisa pada PT KBM kalau dibuat susah, kalau dipotong cepat. Jadi kalau orang sana ada kejadian apa-apa, mereka tuh dibawa ke rumah sakit
umum daerah buat di Koja terlalu jauh, bawanya ke Duren Sawit. Oh, langsung tahu. BKT. Oh, oke. Di jalur BKT itu cepat sekali, cuma tembok luas KBR itu kita bikin jeruji besi, suruh KBR bikin pintu. Jadi ada akses orang ke hari tertentu dibuka, bikin pintu aja Pak sementara untuk orang lewat, untuk supaya bisa ke BKT. Jadi Pak Kustinda jadi enak tempatnya Pak kalau kita bisa. Saya bisa lewat langsung ke BKT, jadi ke rumah sakit semua gampang. Tentu kita akan buka balai kesehatan masyarakat di sana, Bu. Ya, Di rusunnya. Ibu harus buka, silakan Pak. Harus buka. Termasuk yang pendidikan ya, Ibu Ras datang aja Pak, kita bicara. Nah, ini Ibu Ras yang saya maksud, pendidikan ini untuk pelatihan seci semua. Saya kemarin. Silakan. Sini boleh Bu. Ini masih bisa. Pak, sini aja Pak. Ya ini bicara akses jalan, bicara bus juga. Silakan. Kalau listrik sudah tidak masalah, kalau semua orang. Nah, kita tidak bisa maksa orang itu pindah. Jadi kita mau buka untuk yang lain. Terus dari sisi BPKD, tolong segera dijadikan BURD Rusunawa kita. Untuk apa? Ini dalam rangka orang-orang miskin, ibu-ibu yang janda tua miskin itu, mereka betul-betul hanya numpang hidup di emperan karena di kandangnya orang. Karena dia tidak mampu membayar uang retribusi rumah susun. Tapi dengan adanya BRUD, ibu-ibu yang miskin-miskin ini yang masih mau bekerja, mungut sampah kadang-kadang dia sehari hanya 10.000 sampai 20.000 Pak. Kalau dapat. Kalau dia asumsi kerja 30 hari, 20.000, dia hanya menghasilkan 600.000. Tentu 600.000 tinggal di rumah susun, kalau dengan listrik, air, dan bayar retribusi 400.000 lebih, dia agak keberatan. Kalau dulu kan ada asumsi, ada tuduhan, ada asumsi. Kalau dalam rumah susun mesti setor 5 juta, itu yang disebutkan dari penghuni Muara Baru kemarin. Di Muara Baru. Kita bicara untuk evakuasi orang Batu Pluit yang kira-kira gitu Pak, sama badan sungai yang lain. Ini perintah Pak Gubernur begitu. Dia kalau 5 juta tidak mungkin. Jadi sekarang Pak Taufizan dan Pak Kusnida kan tidak ada lagi pungutan seperti itu. Tapi masih ada orang miskin yang tidak mampu untuk hidup. Nah orang ini yang kita masukkan kerja di BRUD Rusunawa. Bukan sebagai pegawai tetap, semacam apalah bantuan atau apa gitu. Yang penting dia tiap bulan bisa bayar sewa, bayar itu retribusi tadi, air segala macam langsung dipotong. Kita bantu. Bagian sosial juga akhirnya ya sama. Jadi kita kerjakan sesuatu harus secara holistik. Nah artinya apa Pak? Bagian kita bantu orang miskin tidak secara sporadis lagi. Kita bantu orang miskin itu di dalam rumah susun. Nah itu sih. Terus PU misalnya. Itu rumah susun itu kan sekarang jalan becek tuh Pak, pinggir-pinggirnya Pak. Bapak punya dana segala macam, itu mobil-mobil kecil, rapiin Pak. Karena ini kan jadi tempat publik orang jualan. Dirapikan. Lampu, misalnya Pak di Kaso, lampu jalan itu harus dipasang Pak situ Pak. Jadi kan tempat itu kan dibuka di pantai publik, orang-orang akan nongkrong di bawah rumah susun kan. Nah, sama seperti TV misalnya. Kita punya Ibu Ratna kan mau bikin food court di bawah. Biasanya Pak Budi Karya bisa kontak TV, nyumbang TV Pak. Mungkin yang 55 inch atau 47 inch Pak. Dipasang di bawah tembok itu. Jadi orang sambil makan food court pada TV, orang duduk di situ nonton. Kalau dia nonton TV dia akan belanja. Hanya modal satu TV saja Pak, 10 juta lebih, pasang antena lokal. Jadi di situ ada TV. Salah satu blok yang makanan itu ada TV. Seperti kita ke kafe-kafe lah, TV-nya banyak gitu kan. Ya kita nggak perlu banyak lah. Kalau mau sumbang ada 2 sisi, 4 sisi boleh lah kira-kira gitu. Tapi itu betul-betul jalan itu ada, sehingga orang itu akan nikmati di sana. Ini maksud saya cuma membagikan ide-ide contoh keroyokan itu. Pasti Bapak Ibu lebih tajam daripada saya nanti, karena lebih pengalaman di lapangannya daripada saya.
Nah, dari durian sawit untuk kan tanggung tuh. Berarti dia bisa diperbantukan ke lewat KBM, tembok itu Pak, dari buka. Bikinkan jalan dia masuk, dia bisa masuk ke rumah susun. Ya, PU juga listrik dia begitu. Dia dinas sosial, saya maunya seperti itu. Bapak pernah lihat nggak yang Rotary Internasional? Itu luar biasa, terus belajar dari mereka. Satu bong plastik itu sudah ada handuk, baju kaos, sarung, spray, sampai sampo, sabun mandi saya ngomong itu, tetap ada Rotary, saya kaget ke apa dia. Sampai autan dia kasih, sampai ada autannya, sampai ada polstek untuk cuci kamar mandi kerendam banjir. Supaya dia nggak repot habisin gas untuk masak air panas. Yang khusus yang ada bayi, dia mau bikin susu, kasih dispenser. Jadi aquanya kita kasih satu tabung, dia bisa isi ulang. Nanti bisa kita bisa bukakan kooperasi, nanti mungkin kalau udah PLUD bapak bisa jual air Pak, investasinya Pak. Air isi ulang Pak, bagus. Bikin air isi ulang kalau ada yang mau invest di situ. Atau kasih ke mereka yang usaha itu diundi kepala barangnya itu supaya dia dapat uang penghasilan. Ya, jadi ini yang saya pikir kalau kita proyek bersama, sekolah harus buka Pak yang berapa kelas. Lalu Ibu Ros pelatih seperti yang Yayasan Muda Seci lakukan. Yayasan Muda kita juga ada kerjasama dinas perumahan dengan Profesor Sarito dari UI. Jadi orang-orang Jakarta dilatih etikanya dalam hidup bersama. Itu dilatih. Ini milik bersama, hidup bersama. Kalau dilatih. Pembersihannya apa? Selama ini saya tidak bisa menyarankan siapapun ketika ada permintaan barang. Maka rumah susun sewa kita semua dikuasai dari orang mampu. Ya kita buat peraturan, buat orang tidak tertarik beli rumah susun untuk disewakan lagi. Karena sekarang banyak sekali orang beli rumah susun 50.000, dia sewa 500.000 lebih baik dapat deposito di bank. Karena rumah susun naik terus. Sebenarnya rumah susun yang ada di Kampung Muara itu sekarang nelayan untuk nelayan, isinya bos nelayan 90 juta orang sewa, full AC, full interview. Karena Jakarta memang mahal, ini Muara Baru, Muara Angke gitu kan. Apartemen Megata itu paling murah 8,5 miliar saudara. Dia tahu juga. Jadi kalau ada Muara Baru, Muara Angke sama-sama lihat laut, 150 juta, 85 juta, mana murah miliar. Nah kalau seperti itu perumahan mau bangun berapa unit? Muara Baru aja ada 17.000 kakak. Bikin 17.000 unit sudah masalah. Nah terus tanah kita dari dalam hukum sama ini BPKD juga siapkan draftnya. Kita akan minta perusahaan-perusahaan masuk Yayasan Muda Seci bangunkan rumah rusun tahun ini. Saya yakin kalau mereka yang bangun 6 bulan jadi. Mereka yang bangun 6 bulan jadi. Hotel Mulia pun jadi. Kita semua tanah bapak yang bapak beli, termasuk Muara Angke, termasuk Endan Mogot, semua tempat yang ada Pak, kita kebut kasih swasta Pak, suruh dia sumbang. Yang mau nyumbang, dia baik kontraktor dia spek dari kita buat peraturan supaya dia kejar. Karena kita betul-betul mau bersihkan pada Pak Gubernur, jangan sampai kita lupa lagi banjir ini. Kita tawarkan mereka untuk pindah. Jadi Seci lakukan pelatihan. Satu lagi ingatkan KBN, kalau dia butuh pegawai bisa ambil sekarang dari yang tinggal di rumah susun, supaya pegawainya tidak nyewa-nyewa lagi rumah-rumah gubuk. Kan semua pegawai-pegawai itu Pak, yang mampu tinggal di rumah rusun Pak. Atau orang itu nyewain rusun tadi, dia tinggal lagi sih. Ya, jadi tadi kita mau membuat hukum pasar tadi ya, hukum pasar tadi. Jadi nanti Pak Officer punya tugas dinas perumahan melakukan pembersihan, pemutihan orang-orang yang sudah beli rusun dari orang lain, pemutihan terhadap orang yang sudah menyewa dari pemilik rusun awal kita. Tapi harganya dia harga umum Pak. Kalau dia merasa keberatan harga umum, maka dia harus membuat pernyataan dia sewa dari pemilik A. Misalnya saya sekarang tinggal di rusun
Pak Bunda, saya membayar, misalnya itu rumahnya Pak Moko yang dapat data, dan daftar di dinas perumahan itu Pak Moko. Jadi Pak Moko menyewakan pada saya 50.000, saya sewa. Ini jelas pelanggaran sebetulnya. Jadi cara hukumnya gampang. Saya dikasih hak pemutihan. Ini nama langsung dialihkan menjadi milik saya, karena saya yang duduk di sini. Saya hukum bisa nggak? Dan saya harus bayar tetap 400.000 atau 100.000 kepada dinas perumahan sekarang. Jadi nama ini kemudian saya. Jadi Pak Moko hilang aja begitu. Karena dia tidak pernah bisa membuktikan milik, bukan milik ini. Sewa. Over. Tanpa sepengetahuan kita. Kita berhak sehingga dia mau tuntut kemana? Kita belagak bodoh saja. Kita cuma tahu yang sewanya Basuki sekarang itu. Jangka waktu ada Pak. Jangka waktunya ya udah. Berarti begitu habis kan dia tidak diperpanjang kembali gitu ya. Ya, bukan dia berbalik. Kita buktikan bukan dia. Kita bisa kirim surat kepada dia. Ini Anda melanggar, kita mau pidana. Karena satu lagi Pak, tambahkan Pak, kalimat tadi Pak. Jadi kalau mereka over sewa, bukan cuma diusir Pak. Kita nggak mau soal perdata sekarang. Kalau cuma sewa perdata, kita ini pidana. Berarti dia menipu, menjual hak negara, mengambil untung. Saya mau pidana, masukin satu kalimat pidana. Nanti Bu Sri bantu saya periksa itu yang dinas perumahan punya konsep kerjasama, SP-nya. Termasuk Ibu Rata sama untuk dagang. Dia bukan cuma perdata diusir satu lantai, pidana penipuan, menjual hak negara. Kamu tahu itu? Pidana. Kalau tidak nggak selesai rumah untuk orang miskin kita. Pasti orang kaya beli semua. Pidana. Jadi jelas kalimatnya, bukan perdata, pidana. Penjarain semua, kurang ajar jual aset kita. Nah sekarang bagaimana orang sudah terlanjur punya semua? Nah kita bluffing saya bertahap Pak Bos. Istilahnya kok kepala, istilah orang Jawa itu belak ketek. Tahu belak ketek kan? Kalau di Jawa kalau banyak kerak, ketek itu kerak. Sering datang ke kampung makan, diusir tangkap gak takut ya, tangkap gak takut datang lagi. Gimana cara nakutin dia? Tangkap satu, belah dua. Lalu digantung itu kerak di depan, gak ada dia berani datang. Itu namanya belak ketek. Dipotong, nyembelih ketek. Itu baru dia takut. Nah, kalau satu rumah susun yang pemiliknya hilang haknya, yang lain nggak ada lagi yang berani investasi beli rumah susun kita untuk disewakan. Kita sikat mereka sekarang. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu Pak? Dia tinggalin rumah saudaranya, atau disuruh tunggu dengan bayar murah. Kita kasih dia kesempatan sebagai semacam ikut undian dan program Pak, 150.000 aja Pak kita kasih. Tapi yang punya dia langsung kita segel. Kita nyatakan tidak ada. Sekarang Bapak gampang kok cara kerjanya. Bapak di TV dia dapat. Bapak boleh tentukan, Bapak boleh videokan rumah-rumah orang yang masuk. Makanya saya minta pasang CCTV. Dia terbukti dia 1 bulan tidak pernah pulang, bukan dia yang pulang. Ada videonya kok, dia naik ke dalam rumah susun itu. Ada CCTV-nya kok rekaman. Bapak foto. Kan sekarang Bapak mulai pembenahan bagus Pak. Semua orang lama Bapak foto sekarang sebagai pemilik, dan kita mulai tempel di tiap lantai. Jadi kita tahu persis lantai ini dihuni oleh Basuki, ada muka saya, Pak Moko, ada muka Pak Moko. Jadi kalau satu lantai tidak mengenal tetangganya, itu memang orang buta udah itu. Kalau buta pun masih dengar suara temannya, saudaranya. Foto semua. Jadi jelas, penghuni ini waktu saya cek, saya bisa gampang cek. Saya akan lepaskan aktivis masyarakat, kita lepaskan untuk cek. Jadi semua donatur-donatur lotari yang mau bantu kita semua, Anda boleh cek siapa yang dapat ini fotonya. Begitu ketahuan bukan dia, kita sistem turunan satu vertikal. Menantu anak boleh, keponakan tidak boleh, anak tiri tidak sah tidak boleh, kecuali ada surat kawin sah. Dia tidak punya surat nikah, ini ada itu Pak ya, nggak ada dukcapil ya.
Tidak ada surat nikah, kita bikinkan. Kawin siri kalau dia mau bikin, kita lihat aja kawin siri. Kawin siri ada masalah soal anak. Makanya saya pernah temuin, sebenarnya bagi saya kawin siri pun dia keluar, cuma keluar itu pengakuan anak. Seperti saya, bapak ibu saya kawin itu tidak pakai surat nikah, hanya foto. Maka ketika saya lahir, ibu saya punya akte lahir itu lucu sekali. Saya lahir sebagai anak ibu saya. Lalu surat nikah bapak dan ibu saya baru dibikin 1 tahun kemudian. Itu seolah-olah kawin sama janda dengan anak Basuki ikut gitu. Itu surat saya seperti itu. Makanya surat lahir saya itu agak sedikit kepala punya kalau dibaca ini. Karena orang dulu tidak pakai surat akte nikah. Yang penting udah foto, udah kawinan, selesai. Kalau saya nggak ada foto, tahunnya segala macam disebut. Saya pikir jangan mak saya janda nih, kawin sama bapak saya. Tapi orang daerah ya kampung ya begitu. Nah, jadi kita harus bantu. Lalu KTP bagaimana? Karena sudah bekerjaan, ada 10 orang. Ini Dukcapil juga dicatat itu. Dukcapil nggak ada ya, di bagian hukum dicatat. Kita harus cari 10 orang tetangga dia yang menyatakan mengenal dia, menyatakan dia sudah benar tinggal di Jakarta lebih dari 5 tahun. Tidak ada kerjanya tetap. Kalau dia bohong, berarti dia dikenakan pidana. KUHP berapa? Penipuan. Berarti saya yang minta rekomendasi juga kena. Dia yang kasih rekomendasi juga kena. Yang kasih rekomendasi harus orang yang ber-KTP DKI. Dia pidana. Saya juga pidana. Nah, dengan cara demikian kita menyelesaikan orang-orang miskin yang tidak bisa dapat KTP. Orang miskin banyak sekali nggak bisa dapat KTP karena ada oknum minta dia kembali ke daerahnya buat surat pindah. Kalau saya pulang ke Madura bikin surat pindah, ongkosnya lebih mahal, sampai di Madura orang tidak kenal saya lagi. Tapi kalau bisa coba 250.000, keluarlah KTP. Kalau saya penghasilan pas-pasan sebagai pemulung, sampai 7 turunan pun tidak bisa buat KTP di Jakarta. Nah, orang ini harus kita bereskan. Dia yang tidak punya, dia akan pulang sendiri. Saya yakin di Muara Baru semua 17.000 itu tidak semua orang yang kayak banyak pegawai kontrak, pegawai semua dia akan tersendiri dan dia akan terjadi secara alami. Ya, dia dinas pendidikan sudah oke, dinas olahraga minta meja-meja pingpong yang nganggur semua di kantor lurah. Paling kadang sudah kirim, nganggur semua meja pingpong, baru-baru semua saya lihat. Hampir semua kantor lurah numpuk meja pingpong. Siapa tahu lah itu bibit pingpong dari dusun barunya. Nah, nanti diatur saja dari kesehatan bagaimana membuat balai kesehatan itu kita mungkin ada yang pakai triplek, pakai apa, didandanin lah. Nanti kita bisa CSR, bisa Pak Budi Karya, bisa minta Pak Krisna bantu, Pak Swena bantu. Saya kira swasta juga Pak Moko bisa bantu. Ya kita bikin, tapi kalau sekolah jangan ditutup rapat ya. Cuma ya kira-kira orang dewasa nggak bisa intip supaya ada angin. Ya jadi jangan bikin sekolah yang terlalu nggak ada angin nanti, kasihan anak-anak. Tapi jangan sampai orang bisa lihat orang belajar atau dia bisa lihat keluar. Dia cukup berdirinya saya itu pas nggak kelihatan, saya pun nggak kelihatan 2 meter mungkin gitu kan. Ada berapa diatur lah supaya ada anginnya itu kan. Dengan triplek yang sederhana. Kita bikin orang sampai sana nyaman tidak mau keluar. Sangat-sangat sederhana itu sampai betul loh itu SSS itu sampai wah iya Surabaya juga ini dia nikmatin ketawa. Saya lihat ibu-ibu ceria, bapak ceria, suami istri dapat satu rumah susun yang 2 kamar, mau guling-guling gimana guling deh. Program kawin saya gagal. Pak, makanya saya udah bilang kesehatan harus masuk. Kemarin saya sudah pesan kan bahwa program KB harus digratiskan, sangat penting. Ini harus masuk kesehatan. Bapak kira di rumah gubuk derita tidak KB? Justru itu lebih bahaya Pak. Gak ada mainan baru Pak. Nggak sempet lagi. Makanya kita masih kasih TV, kasih warung-warung jualan supaya orang nikmatin. Rekaman dulu Pak ya. Dan nikmatin bergaul. Ya jadi saya pikir itu yang bisa saya idekan. Kita keroyok bersama sekali lagi.
Semua kita keroyok. Jadi bantuan sosial semua kita berpikir apapun kita keroyok ke sini. Jadi CSR pun kita keroyok ke sini, Pak. Sampai orang bisa tanaman, harus tanam semua situ. Nah, terus ke lautan, kita nggak undang ya yang dinas ke lautan ya. Itu bisa ada bantuan buat nelayan untuk jemur ikan, atau ada bantuan untuk es. Kita bisa beli mesin kayak di Carrefour itu loh, Pak, yang pencaca es yang kayak salju itu, Pak. Colok listrik. Harus punya, Pak. Jadi orang-orang ikan yang tangkap ikan itu kita bisa simpan di situ, sehingga waktu Sabtu Minggu bisa pangkat ikan. Jadi minta dinas kelautan perikanan siapkan box itu, termasuk mesin es salju. Pasang pipa, dicolok listrik, langsung keluar, mau berapa keluar. Jadi sehingga orang-orang yang jual ikan dapat ikan di situ, bisa taruh di situ, dan dia bisa simpan. Sehingga begitu akhir pekan mereka bisa jual ikan. Ini ada wisata kan? Tadi nggak ikut ya. Kita ada si pitung di sana. Ini mesti dibereskan juga. Nah, sekarang Bapak harus kejar sebaik mungkin, Pak, semua unit selesai, Pak. Tanah Bapak masih bebas, Pak. Bebaskan lagi, ini juga orang-orang bangun terus. Yang suci pos mana yang semua mau hantam situ. Tapi saya nggak mau lagi 5 lantai, Pak. Pakai lift sudah. Bikin yang tinggi, Pak. Tapi yang tinggi jangan di depan tutupin mereka. Agak di belakang bikin tinggi. Karena di satu hari juga bagus sewakan untuk orang-orang internasional segala macam. Orang-orang pelabuhan, orang apa sampai itu juga bisa jalan. Supaya BRUD kita bisa tutup modal, Pak Bos. Jadi kita ada unit, saya lihat di luar sewa kamar per hari AC 15.000. Ada, Pak. Ada, Pak. Saya hampir mau masuk juga, mau cek gimana kan. Udah keburu takut maghrib 15.000, Pak. Ya kita bisa jualan, Pak. Kalau ada AC, ada lift, mungkin 2 juta atau 3 juta per unit. Laku, Pak, kalau untuk pegawai-pegawai yang kelas menengah, kos-kosan itu, Pak. Jadi dengan uang itulah kita bisa subsidi balik ke unit yang lain, Pak, BRUD kita, Pak. Ya, saya pikir itu dari saya, mungkin Bapak bisa sampaikan. Saya lupa. Menjadikan bahwa ada 2 bos yang disebabkan oleh Ancol Pak Berikannya. Ini akan kita operasikan kemarin. Saya sudah potong, Pak, ya. Sekolah Pak Taufik harus urus. Mereka dimasukkan ke negeri semua, Pak. Di tempat kita, dia semua swasta apapun masukkan ke negeri. Jadi tidak ada lagi bus mengantar anak-anak sekolah. Karena bus itu pulangnya pergi pagi dan pulang terlalu malam, anak-anak kecapean. Jadi semua harus segera dibuka, Pak. Turun pindahkan langsung. Daftar aja, Pak, dari negeri, Pak. Berkas keinginan apa masukin aja, Pak. Kemudian besok paginya mereka kembali ke rumahnya. Dan ada juga sebagian yang memang bekerja siang hari. Jadi 2 bos itu barangkali di selang-seling, satu mangkalnya di Pluit, yang satu mangkalnya di Maluda. Masalah operasinya barangkali, Pak. Jadi pengoperasian ini justru yang dengerin, Pak. Ya, kemarin saya ada koordinasi dengan Pak Kristotono mengenai pengoperasian ini karena ini sifatnya tidak tidak dikomersilkan. Mungkin ini bisa dianggap semacam pengoperasian bus karyawan. Nah, kalau nggak salah itu ada di BPKD, ya benar, yang mengoperasikan bus karyawan. Jadi barangkali bisa dikoordinasikan nanti yang kita dapatkan diskusi dengan BPKD, Pak. Nah, ini karena mungkin hari Senin mereka sudah memulai aktivitas, Pak. Kalau bisa dioperasikan dalam hari Sabtu atau Minggu ini, mungkin persiapannya mungkin sudah tidak masalah. Dengan adanya transportasi yang gratis ini mungkin akan banyak menarik lagi waduk kulit untuk bisa ke rumah susun. Jadi sementara ini memang kami buka staf di sana yang bisa kira-kira siapa yang akan kemalukan kita siapkan siapa-siapa saja gitu. Kemudian untuk yang lain seperti sekolah ini barangkali kami di Maluda itu ada 26 blok, tapi mungkin yang sekarang ini ada kita operasikan 5 blok. Di lantai dasar itu ada sebagian masih kos, belum ada dinding. Kemudian sebagian yang sudah ada semacam ruko-ruko lah, tempat usaha. Nah, yang ruko ini barangkali bisa diisi oleh puskesmas. Sementara yang los ini barangkali bisa dijadikan ruang kelas. Karena kalau mereka anak-anak ini harus bangun pagi terus macet ke kulit, barangkali mereka lebih bagus dibuka ruang-ruang kelas belajar yang sudah mulai didatang. Sudah
Yang kelasnya beda-beda. Jadi ini mungkin di bagian itu ya, apa namanya, lokasi ya. Lokasi. Mereka butuh seragam, buku, kasih aja Pak, dari dinas Pak. Mungkin akan berbagi tempat, sebagian untuk sekolah, sebagian mungkin untuk UKM. Karena nanti kan ada tempat usaha yang kita jadikan. Bapak cari aja Pak, unit yang ada kosong Pak, Ya. orang. Ada cukup banyak, cukup banyak. Ya, jadi bisa kita atur. Ya, sekolah kan tidak seluruh dong, harus sekolah semuanya. Pak Taufik, mungkin sekolah ada SMP, SMA. Pakai aja Pak, ya. MK SD, jadi Pak Bagus, Pak orientasi memang pada PAUD karena biasanya CDW dengan area sudah berjalan tadi untuk koordinasi. Insya Allah besok kami akan jalan dari Pak orang tadi untuk pendidikan yang formal setara dengan SD, SMP, SMA. Kita akan coba dengan fasilitas paket A, B, C, dia paket A, B, C. Lalu juga dengan life skill dalam pendidikan non formal dalam bentuk kursus tata boga, buku atau rias dan lain sebagainya. Mereka butuhkan, nanti kami akan coba data lagi apa yang mereka butuhkan, kita akan berikan. Kaya sekali untuk non formal dari berbagai aspek bisa kita berikan aktivitas. yang penting anak-anaknya merasa dia tetap sekolah seperti sekolah yang lama. Untuk SD, untuk SD barangkali tidak masalah karena di sana ada SD yang masalah 100 meter bisa kita langsung tangani di sana. Untuk SMP, SMA seperti yang Pak Paul katakan, kita mungkin buka kelas jauh yang sedang kita terus rancang dan kita sistem. Barangkali untuk yang SMP sama SMA, kalau kita buka kelas jauh di sana, mungkin yang sudah ada di sana, kita sekolahnya jauh. Barangkali Dia juga bisa. Ya, harus semua anak-anak saya sekolah kalau sampai jumlah cukup itu bisa bikin sekolah. bisa. Kalau kita bangun sekolah saja kalau di area. Ya, sudah cukup Pak, kita hitung Pak. Yang penting jalan-jalan dulu. Ya, ya. Ya, contek aja yang Yayasan Bunda Suci kita pengen. Contek aja dulu konsepnya. Kurangin macet Pak. Terus barangkali mengenai kesehatan, memang layanan kesehatan yang seperti konsep sebelumnya kita menginginkan setiap rusun ada di bawahnya layanan kesehatan. Nah, barangkali ini setelah satu contoh, karena di Madura itu belum ada puskesmas. Kalau terisi semua ada 26 blok itu sekitar 2.480 kakak. Kalau dikalikan misalnya 4 orang sekitar 10.000-an. Jadi mungkin untuk satu puskesmas memenuhi lah. Jadi bisa kita siapkan satu blok khusus puskesmas kota desa bisa. Kemudian yang mereka harapkan juga adalah ambulan. Jadi ini mungkin dalam kondisi sekarang mereka adanya anak yang sakit sekarang. Dan baikkan sana. Lagi kalau bisa dapat yang BKT lebih cepat. Kalau lama. Kemarin baru listriknya sekarang belum ada. Kemarin jadi jam. Rumah susunnya. Kita kan ada pos di bawah. Jadi memang yang Muara Baru itu kan ada 400 unit, yang 200 unit sudah bisa nyala lampunya dan nyala diperbaiki oleh Pak Andi Waseda membantu untuk menghubungi hotel yang berada. Kemudian yang 200 unit yang baru selesai terima pertama dari kontraktor tanggal 20 Desember kemarin. Ini ada sedikit kendala karena yang masuk ke sana itu merusak. Jadi kondisi sekarang handle itu hilang. Kemudian kabel-kabel karena nggak ada aliran listrik juga hilang juga. Kemudian ada sel pintu yang aluminium dicopotin. Jadi ini terlalu walaupun listrik dimasukkan, pasal kita harus kembali merehab. Dan memang karena air bersih nggak ada. Jadi memang kondisinya agak bau Pak. Sekarang setiap lantai itu aromanya kurang bau.
profesional. Karena memang ini daerah dari sulit Pak. Waktu itu saya dengan Pak Kian Tanah menandro makanan di sana, tapi nggak bisa masuk Pak, karena jalan di sana ada yang ketinggian air 2 meter, ada juga yang ketinggian 50 cm. Jadi truk nggak bisa masuk yang ke dalam 2 meter, perahu pun untuk ke dalam 2 meter bisa, tapi pas ke dalam 50 meter 50 cm masuk. Jadi itu masa perahu karet yang secara bertahap masuk. Jadi memang daerah ini dari sulit, tapi maksudnya lantai dasarnya itu aman. Jadi bisa lakukan yang ini yang menjadi masalah menuju ke sana. Jadi mungkin untuk yang Muara Baru ini maksudnya 2 blok dulu yang bisa diberikan penerangan listriknya, sementara yang 2 blok ini masih diperbaiki. Kemudian di sini Pak di Marunda, cara kita lihat kemarin banyak sekali donatur-donatur yang datang. Itu tidak agak sulit kita mengontrol. Barangkali ada yang satu instansi yang khusus bisa mendatang. Jadi kita tahu bahwa hari ini ada data dari siapa, dari mana ada data. Langsung aja Pak, langsung tunjuk aja dinas sosial Pak BPD. Langsung aja tunjuk bertanggung jawab. Ya, baik. Kalau orang kita Pak. Barangkali BPD mau ada juga menaruh tugas di sana. Kita di situ ada posko terpadu Pak. Jadi ada dari kesehatan, ada dari sosial, juga ada dari perumahan. Itu ada kamar-kamarnya. Bahkan petugas itu kalaupun misalnya tidak sempat pulang, kamarnya banyak kosong bisa dimanfaatkan, bisa digantikan. Jadi fasilitas sudah ada, air, listrik sudah ada di situ. Jadi bisa. Ya. Barangkali banyak ini yang fasilitas yang kita ini saya sudah minta ini Pak dari Desna Kemudian Jaya. Saya sudah minta dia belikan isi kalau bisa 3 lantai. Dia bilang oke kan. Jadi kalau ada lebih itu tambahkan lain lagi. Itu full seperti kemarin begitu. Hanya kurang dispenser saja. baik. Ini sekedar saran saya Pak. Karena penghunian yang ada di Marunda ini kan kita menginginkan mereka kemana, tapi kita juga memberikan peluang mereka mencoba. Kalau mereka nggak bisa, nggak sanggup, mereka akan kembali keluar. Nah, oleh sebab itu saya mengusulkan kalau seandainya untuk yang musim ini, barangkali setelah kita sahkan dia dengan surat perjanjian baru kita berikan fasilitas. Karena khawatirnya nanti kita sekarang berikan fasilitas, kemudian dia suka, dia keluar semua dibawa. Ini yang kita khawatir, TV-nya dibawa, dan dibawa. Jadi Karena kita bisa jaga juga Pak. Jadi ini memang ada persoalan. Kita tidak kasih dia nyaman, jadi dia tidak bohong. Nah, saya lebih cenderung minta penyumbang cepat dipenuhi. Kalau kita satu blok kita bisa tungguin ada satpam kita. Dia keluar tidak mungkin bisa nyenteng barang begitu besar. Jadi daripada kosong, Pak. Kosong isunya kita bohong. Karena persepsi rakyat itu kita sih sudah tidak percaya sama oknum rakyat kita. Dia kasih cepat dia nyolong. Tapi dia juga tidak percaya kita. Dia juga mengatakan pejabat ini ngomong doang. Kalau sudah selesai, tidak dipenuhi. Jadi lebih baik kita penuhi 1 tower Pak. 1 tower 100 unit Pak. Kita penuhi 100 unit, 100 kakak. Kita tunggu di situ. Begitu sampai dia rusak segala macam masih ada garansi, mumpung baru kan. Kalau dia pecahkan kan lain, kalau pecahkan ya sudah dia hilang. Ada perjanjiannya. Nah, mungkin dia pecahkan karena nomor itu kecelakaan. Ya saya lebih pilih harus dipenuhi Pak. Kita jaga dia tidak curi. nanti saya tidak lanjut dengan CSA. Kami sudah bikin juga ke beberapa CSA dan ada yang sudah bersedia. Saya lebih cepat. Karena paginya memang rencana kami yang ini berbikin juga ke Pak CSA melalui BPKD. Saya sudah dengar ya. Nggak bisa. Tapi ranjang bisa Pak. Ranjang bisa. Ranjang bisa. Kasur. Mungkin masalah istilah. Ya kasur. Kasur. Kasur aja. Baik. Sebelumnya juga sekarang murah dengan kasur kampung. Kalau masih rakyat, iya kasur kampung mahal. Mungkin
Ini satu lagi yang Setibet yang murah-murah murah. masalah budget Pak. Budget ini lagi dari budget Pak. Voucher juga nggak boleh beli kan di sini kita. Ya. Itu sosial kan boleh kasih ya Pak, voucher. Tidak boleh. Jadi barangkali Pak yang menyangkut dengan dinas sosial Pak, itu mengenai sembako kita menjadikan untuk persediaan 2 bulan. Kita nggak sembako, kita makan masih jamin dia 1 bulan makan dari pagi 3 kali. Dan kita ingin makan. Kenapa nggak kasih sembako lebih gampang untuk hitung dia sebulan? Dia masak sendiri. Tidak boleh takutnya nanti nggak berangkat. Takutnya diambil. Tugasnya belum berapa ya? Oh iya, kalau itu tidak Jadi boleh. dimasakin di situ Pak. Karena tidak boleh. Kita masak di situ Pak. Yang nggak suka masak sendiri lagi gitu Pak. Barangkali bisa dikerjasamakan dengan bulan lain. Oh, Bulan boleh. sudah taruh meja-meja. Iya. Di sana. Jadi mungkin Pak, Bu Randa, ini sebelum lupa, kan kita sediakan 20 gerobak. Mie ayam, bakso, pempek, gorengan, batagor, sop, buah, minuman, soto, siomay. Ini mesti dites. Yang mau ikut ini bisa bikin apa tidak? Betul Pak, kita kan semuanya baru 367. Ini kan Kakak. Kalau belum sampai penuh ya lama Pak. Enggak, yang 67 kita tawarin, kamu bisa apa? Kalau bisa semuanya tes. Oh yang nggak bisa bikin pempek, nggak bisa goreng gimana? Betul Pak. Yang nggak bisa siomay gimana? Nah kalau ini nggak bisa, saya kan ada tukang siomay tuh yang jualan, punya bos-bos mana yang jualan itu. Sebetulnya di sekitar situ ada Pak, tapi kami mendahulukan penghuni dulu gitu. Ya maksudnya kalau mereka nggak bisa, tawarkan penghuni rumah susun yang sebelahnya. Oke, jadi saya UKM setempat saya sudah punya data Pak, Ya. tapi kami memprioritaskan penghuni yang dari dusun Pak. Maksudnya kalau dia tidak bisa, langsung kasih ke UKM setempat. Baik Pak. Lalu gini Pak, kami sudah besok mungkin masuk meja Pak, meja yang untuk saya masuk 20 set Pak. Saya sudah masuk sehingga saya bawa di situ Pak di Selasa. Nanti mungkin TV dari Pak Tuli bisa kasih TV ya itu Pak. Iya. Di bawah Pak. Lalu Satu aja cukup Pak. Udah rame Pak. ya, mungkin gerobak dari Ancol bisa masuk juga Pak Budi besok Pak Budi. Gerobak dari Ancol bisa kami masukkan Pak dalam kondisi kosong gitu Pak. Iya. Kasih yang UKM dulu yang ada kalau itu. Baik Pak, ajukan dulu ya Pak. Masak-masak pusing dulu. Iya Pak, saya Pak, bukan yang ada dulu ya Pak. Baik, saya lanjut untuk yang Pak Ani masuk dan sosial energi barangkali dan juga dengan itu kawasan Marunda itu drainasi sudah lengkap di dalamnya. Jadi cuma keluar nggak bisa, Jadi ada saluran umum yang bisa kita teruskan dari saluran. Jadi air itu kan ke dalam. Makanya tadi Pak Karjoki bantulah bolongin sebentar Pak. Buang keluar. Laut. Karena kami di nasional nggak bisa keluar dari komplek ini saluran. Kemudian untuk Dananya bisa jadi berapa? Anggap aja saya. Ibu. barangkali itu yang dinas perindustrian bisa dibangunkan semua tempat. Karena itu area hijaunya luas sekali Pak. Kami menanam 5.000 pohon mangga pada 20.000 juga. Apa bisa bikin biopori nggak bisa? Di depan. Hah? Oh Kan iya. sudah ada pump Pak Petra. Oke siap. Masih Cukup Yang aja. maksudnya yang drainasi kalau Nggak masalah energi mau bikin sumber resapan untuk supaya turun. Mau 20 meter Pak ya. Lebih dari 20 meter. Baru nyentuh ke kali. Bisa Biaya mahal loh. ya nanti 2013 kan punya buat Pak. Turun ke sana Pak ya. Ada proyeknya. Jadi nggak ada rumputnya nggak ada genangan-genangan gitu ya. Itu nggak kayak gitu ya. Coba satunya Pak ya. Saya khawatirnya malah dari rumput itu ini laut dan lain tanaman kita juga dimati dan nggak simpan air. Ya, lagi barangkali itu dinas olahraga Pak. Di samping meja di blok tadi Pak, kita kan punya lahan cukup banyak. Kemarin ada satu ruangan mereka yang bangun. Warga tempatnya sudah ada itu untuk kosan,
luas bisa dibangunkan lapangan koordinasi masyarakat. Jadi mungkin ini sangat. Ini tak ada anggaran kamu dia besar. Apalagi Pak, intinya kita dengerin pernyataan Pak Taufisar hari ini sebenarnya. Maunya apa akhirnya? Mendasarkan selama ini kemarin ada yang masuk langsung dibagikan ke data, kemudian ada datang lagi. Kalau makanan, saya pikir sudah sangat banyak dari dinas sosial cukup, ada juga yang mengatakan nasi kotak dan segala macam. Mungkin kalau ada yang ingin menimbang, mungkin nggak tahu lewat siapa, lewat PD atau lewat dinas sosial, disarankan kalau bisa yang fasilitas yang tadi tidak bisa dianggarkan di melalui APBD, seperti misalnya kelengkapan spring bed, TV, kulkas, dan macam. Ya, diskresi. Kalau TV kulkas nanti disalurkan dari pihak ketiga yang dari APBD. Saya rasa barangkali itu Pak, mungkin yang juga kalau Pak Kim karena bisa selimut bisa ya, karena mereka rata-rata tikar Pak, sementara karena kita baru mempunyai 20 unit. Yang lain juga menanyakan Pak kami tidur di mana, sementara pakai tikar. Waktu itu di bulan kok ada 500 ribu Pak? Di bulan ini. Enggak di Ronda. Kenapa kamu kasih Pak? Kasih sekarang Pak. Udah Pak, waktu itu belum datang Pak. Waktu beliau pernah belum datang Pak. Kapan masuknya Pak? Saya sampai jam 5 masih di sana. Udah waktu udah lama ada belum ada di luar sana Pak. Tadi saya Bagus. Ya Pak. Ambil aja Pak. Ya Pak. Sudah Pak. 500. Ini saya pikir itu bisa dapat internal. Yang paling kemarin itu 3 hari habis 85 juta. Listriknya sebenarnya sudah nyala. Kemudian surya bisa menggunakan BSS lokal. Nah, dia tidak perlu kita bantu kan? Kemudian dia minta obat ke saya karena dia juga bukan sebagai pos kesehatan. Dia kan diganti sama jabatan saya Jadi kalau sampai cancel dia cukup uang maksimal dia cuma bisa ganti 85 juta. Dari operasional aja kan. Operasional ya? Tunggu beri ke saya. Terima kasih Pak Wakil izin Ketua BPBD mengajukan 950 juta itu dialokasikan untuk membackup wilayah untuk pemenuhan tenaga bantuan TNI dan Polri dan juga penyewaan truk bantuan serta dengan operasional relawan baik dari call center maupun operasional relawan yang ada di posko pemandu tanggap darurat. Terima kasih Pak. Lalu kalau kota administrasi 500 juta ya sudah ini semua ya. Oke ya. Kota administrasi Jakarta Pusat 504 juta, 504 juta, semua sama. 500. Ini diajukan ini. Ya, kenapa sampai semua sama 504 juta semua pusat selatan? Tidak mungkin yang nilai usulan negara. Ini Bapeda yang usulkan ini kepada Pak Gubernur. Ada panggil Bapeda. Kita selesaikan di lapangan dan tarik. Jadi yang perumahan sudah nol lah perumahan. PU juga nol. Ya. Nggak tahu itu di mana sewa berat masuk semua. Ini pakai anggaran ada berapa? Anggaran kita kan lumayan. Nah, yang PU pusat itu mau kasih 20 alat berat itu mana? Iya, udah siap mereka Pak. Kirim dong Pak ke Waduk Pluit ke Sungai Angki semua. Ada sungai yang lain. Sungai juga, waduk juga. Pada sungai yang belum dikeruk. Jadi intinya 20 alat kita tunjukkan kepada warga DKI. Kita menyadari kesalahan kita yang bertahun-tahun tidak pernah mengeruk sungai. Ada misalnya sungai di terusan Bidara Cina itu sudah 30 tahun tidak pernah dikeruk. Keruk terakhir tahun 83. Kita ada laporan semua nih dari KPI Paturan SMS. 30 tahun tidak pernah dikeruk. Jadi bak sampah ya Pak. Nah, kirim coba langsung dikerjakan. Dia mana ada SMS masuk kita kirim kerjakan. Termasuk yang sungai yang
Pikir malu yang bikin Grogol semua macet banjir itu Pak. Kalau ada enteng itu masih keruh. Bapak bisa tanya lah sama bekas Kasubdit Air Pak Herianto itu, dia Jakarta Barat. Ini kan banjir kan di Jakarta Barat, sungai kan Jakarta Barat yang kena. Kalau tanya sama aja, anak mau kirim kemana? Langsung kirim saja. Ini masalah nih saya pikir Bapak Ibu. Jadi itu ibu ke 50 juta aja, ibu sudah putus ke 50 yang administrasi. Dan dia minta 504. Nah, maksudnya kenapa Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur sama dengan 4 juta terus 10.000? Ini Pak, pertimbangannya pertama adalah kan waktu rapim pertama dengan Pak Kasdam yang di setelah gubernur itu bahwa ada satu penempatan SK untuk membantu wilayah Jakarta di setiap kota itu ada 100. Nah kemudian biasanya kan banyak Pak ini selain dari 100 itu dari pemuda dari apa sehingga semua kita putuskan dari 50. Tetapi dengan pertimbangannya khusus Jakarta Pusat ini adalah karena bebannya diberikan wali kota itu penambahan 1 hari. Jadi menambah 900 dari 900. Tapi saya lihat yang diusulkan Bapeda semua 504. Ini yang di sini. Ini ada disposisi dari Pak Gubernur ke saya. Usulan anggaran ini akan dicek supaya tidak terjadi pemborosan. Semua pengeluaran harus dicek satu persatu. Ini instruksi Gubernur kepada saya. Saya tidak boleh nggak enak punya gini kan. Saya harus cek dia Pak. Nah jadi yang diusulkan, supaya maksudnya gini Pak, yang diusulkan 504 juta saja Pak Gubernur sudah suruh cek. Bapak bilang 900, sini tidak ada 900. Yang ada nih hukumnya ini ngurangin Pak, ada nambah. Makanya saya bingung kenapa bisa usulkan ada 900. Nah terus bagi saya sebagai auditor kita bingung. Bagaimana mungkin semua sama angkanya 504 terus 30.000? Karena pengenanya memang kenyataannya di lapangan. Setelah tadi saya rapat dengan Asker Pak, dengan Asok. Gak yang lain 250. Ya, semua 250 Pak. Bu, gini Bu, boleh nggak Ibu? Ya. Semua 250 kecuali yang pusat 900. Artinya gini, semua 500 kecuali pusat Pak. Tidak pengeran Mas, pengeran tenaga itu 250 setiap kota. Ya. Dari TNI. Pusat itu tanpa sampai 500 juta. Ya, karena ada label hari Pak. Ya, yang dibuat itu kan pengeran masa itu tentara itu sampai tadi Ibu urus ini nambah nih, cek keluarnya kemana? Lalu Satpol PP 2,5 miliar. Pak, Satpol PP itu apa? 2,5 miliar. Bisa dijelaskan dari Satpol PP? Makanya, jadi alasan seperti ini, maksud saya Pak, semua kota sudah anggarkan. Kalau Satpol PP juga anggarkan, namanya double anggaran. Itu yang saya maksudkan, double anggaran. Bapak kasih tahu saya kasih siapa? Karena ini uang semua nggak ada kwitansi, nggak jelas kan ini. Jadi Pak, Bapak, kalau memang nanti kebijakan Bapak nanti pengertian tanggap darurat yang setelah dikeluarkan oleh Pak Gubernur, sehingga dana dikeluarkan dari dana keadaan darurat, apa tidak terduga, sehingga pada tanggal 17 sampai tanggal 27 menggunakan dana tidak terduga. Nah, yang ada di SAPOP atau di dinas-dinas lain itu memang direncanakan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Artinya kalau kondisinya mungkin ada kebakaran Pak, itu bukan Pak, pertanyaan saya itu Satpol PP kita yang kita gaji Satpol PP kita ini. Kalau soal pasukan aparat sudah kita tutup di kota-kota administrasi.
Itu tadi urusan wali kota. Pertanyaan saya, Satpol PP kita, kok dia minta sampai 2,5 M? 1, 2, 3, 4, 5. Kita 5 wilayah saja dengan pakai aparat, dia hanya minta 2,5 M, gitu loh. Bagaimana kurang ajarnya Satpol PP kita? Pasukan luar lebih besar, lebih hebat daripada dia dan peralatan. Hanya dia minta bayar 2,5 M, saya bayar. Oke, yang untuk hari ini 200 juta tidak apa-apa. Kenapa Satpol PP menyamain harganya aparat dicas kepada kita? Ini pegawai kita loh Pak. Pak harusnya bayar lembut. Itu loh Pak. Maksud saya itu untuk apa 2,5 M dari Satpol PP? Ambil Satpol PP-nya, mana yang kerja malam? Kita kasih lembut, kita keluarkan dari sini gitu loh Pak Maksudnya. Gak ada kalau dengan saya 5 hari 5 malam di tahun hari. Gak ada Satpol PP ya? Satpol PP ada itu hari ke minggu saya. Maksudnya gimana? Saya auditor aja Pak. Saya hanya audit, tugas saya audit. Sebenarnya saya nggak menghilangkan posisi saya Pak. Tadi saya sudah berdebat soal aparat 500 juta. Bapak mengatakan wajar. Oke, saya wajarkan. Pusat mesti tambah 400 karena ada 2 hari. Oke, saya dobelkan. Saya terima sudah. Tapi kita Satpol PP sama dengan harga aparat semua di 5 wilayah Pak, 2,5 M. Saya kira tidak wajar Pak. Di sub, coba lihat. 2,5 itu untuk pusat atau untuk semua Pak? Semua. Oh, berarti double. 2,5 itu tiap wilayah atau semua wilayah? Semua wilayah. Nah itu kalau yang wali kota itu pengenaan di luar, maksudnya pengenaan untuk instansi samping di luar Satpol PP. Makanya saya nggak ngerti Satpol PP 2,5 M ini untuk apa gitu Pak? 2,5 M ini gitu Pak? Bayar aparat? Aparat mana yang dia bayar lagi? Karena tiap wali kota sudah bayar Pak. Maksud saya itu loh Pak. Nggak bisa nih Satpol PP. Tapi kalau yang di ya, jadi saya nggak boleh bayar seperti ini. Ini bagi-bagi duit atau apa ini? Kalau bagi-bagi duit boleh, Satpol PP kalau mau bagi-bagi duit boleh. Semua kasih rekening bank DKI-nya. Kita bagikan langsung. Kasih rekening bank DKI. Kalau sampai seperti itu maunya gitu. Tidak bisa. 2,5 M nggak ada artinya buat DKI yang 45-46 triliun sebetulnya. Tapi ini uang rakyat. Kita bisa beli kulkas banyak sekali nih, TV ranjang semua nih Pak. Nggak bisa Pak. Makanya saya kebagian nggak enak aja udah. Ini diingat aja, pemadam kebakaran 1,1 M. Saya nggak tahu operasional apa. Tadi Bapak mengatakan, nah kalau sama saya itu omongan Bapak saya pegang loh Pak. Ya. Bapak bilang, kalau dinas yang lain memang sudah ada biaya tak terduga seperti pemadam kebakaran segala macam Pak. Bapak ngomong kayak itu? Enggak, gini Pak, mau izin Pak. Kalau kondisi keadaan darurat memang biaya tidak terduga dari dana tidak terduga. Tapi kalau namanya kondisi yang biasa melekat di DPR masing-masing. Ya, dan kebakaran inspektor periksa aja 1,140 M itu duit apa aja. Jadi dinas pemadam kebakaran penanggulangan bencana itu minta 1,14 M. untuk yang kemarin itu. Kemarin untuk mengatasi. Jadi kemarin itu setahu saya Pak, memang ada perintah untuk bongkar dua itu Pak yang kemarin. Jadi di Tanggul Ratu hari jebol itu Pak, ada 2 billboard miring Pak. Itu yang satu kren itu saya kan Pak yang minta kepada pemilik untuk ini. Tapi memang pemadam kebakaran kan nggak ada. Apakah itu termasuk yang kegiatan di UOB? Karena UOB kemarin kan diminta juga untuk tapi mungkin terlalu. Makanya maksud saya gini Pak, saya mengerti akan keluar uang, tapi apa betul sampai habiskan 1,1 M? Jangan keren yang dari Bapak gratis dihitung Pak. Dari kita gratis. Batu kita kirim 200 mobil tidak hitung Pak, pasir tidak dihitung, alat berat tidak dihitung, jadi jangan orang bantu kita hitung. Sama ini dinas sosial Pak, hati-hati Pak. Siapa? Saya punya data orang bantu semua yang swasta berapa banyak semua.
Jangan tiba-tiba semua nanti dinas sosial mengaku semua dari dia. Kita betul-betul pidanakan Pak perkara ini nyolong. Saya udah bilang. Yang nyolong yang lalu saya tidak mau tahu. Nyolong sekarang saya pidanakan. Pak Taufik udah tahu konsep saya. Yang lama saya akan pertahankan. Saya siapapun tidak boleh nyentuh bapak-bapak ibu-ibu. Saya akan pasang badan untuk itu. Tapi kalau yang ke depan, saya akan tertangkap. Saya tidak mau tahu. Tertangkapin semua. Saya udah nekat Pak, kepala tanggung Pak. Udah kepala tanggung kita, udah kecebur ini. Ini udah tanggung kan, udah mau ribut udah sekalian udah. Udah kepala tanggung kita jadi orang di sini sekarang Pak. Ya udah kepala tanggung mau ngapain lagi? Udah Jakarta udah rusak seperti sekarang kok. Udah kepala tanggung. Dinas sosial 6,8 M. 4,1. Ini 6,8 M ajukan. 4,1 saja. Baru 4,1 ya. Bukan cair, Bapak ngajukan 6,8. Oh iya, ngajukan 6,8. Nah ini mesti dicek kemana aja ini inspektorat. Ya, orang makan berapa banyak orang makan. Terus saya nggak mau lagi nanti Badan Penanggulangan Bencana BPBD Bapak ya. Iya, siap. Kita nggak mau lagi apel-apel di Monas itu Pak. Oh iya Pak. Kayak orang gendengnya apel-apel di Monas. Kita mau apel itu di mana titik evakuasi Bapak. Langsung siapkan dinas sosial, beras, tempat masak, dapur umum, semua jelas. Jadi kami akan inspeksi ke sana Pak, kayak orang hajatan. Kalau tidak sanggup, dinas sosial tidak sanggup, kita bubarkan, kita kerjasama Kostrad. Siapkan MOU dengan Kostrad. Bubarkannya dinas sosial semua, bubarkan ini, kita dengan Kostrad. Kita kasih tahu titik evakuasi, dia pasang dapur umum tentara. Kita drop kasih dia. Toh bayar juga semua Pak. Jadi kita tidak mau lagi dengar di kasus Muara Baru Bu. 2,5 jam ke sana tidak tembus, orang terjepit di dalam. Ya sekarang kita udah ngerti. Kalau terjadi lagi, berarti di rumah susun Muara Baru itu Pak, Bapak Asbim Pompa, dapur umum, terpal semua selimut sudah siap. Jadi kayak orang hajatan Pak. Kita menyongsong banjirnya selama 1 bulan kira-kira. Kalau gagal gimana? Tidak terjadi bencananya. Ya bersyukur dong, kirim organ tunggal, kita dangdut situ, makan pesta. Masakin aja semua Pak, bersyukur Pak. Bagi-bagi untuk makanan semua, kan nggak jadi kan? Jadi kenapa pusing Pak? Jadi kita mau inspeksinya itu Pak. Tidak lagi inspeksi di apel-apel itu. Kita mau tahu mana titik evakuasinya, kita mau datang. Siap atau tidak? Kesehatan siap juga, obat semua ditaruh di situ. Kalau nggak jadi, baksos kita Bu. Kita kembali tarik kembali. Ini dinas sosial, nah, dinas kesehatan 21,7 M. Waduh, saya nggak tahu lagi. Itu kemarin kita revisi Pak. Kita revisi nggak seperti itu. Jadi yang kita butuhkan paling banyak obat. Obat ada bukti kan? Ada. Obat ada bukti. Obat. Itu berapa itu butuh semua? Obat. Tidak sampai segitu lagi. Enggak sampai segitu. Nanti tolong dicek itu. Kemudian risol Pak, yang hari ini kita berikan ke pasca yang terkena. Kemudian obat fokin itu yang kita butuhkan. Gak apa-apa, yang penting ada buktinya itu, kita tidak masalah. Sama ngasih makan dokter Pak, yang jaga 24 jam. Maaf, yang disampaikan waktu ada rapat rapim itu 500 tenaga. Ya, itu dia Pak. Ada tambahan dari FK, kemudian universitas. Tidak masalah Bu. Karena mereka kan kita bisa minta tanda terima. Honor kan ada tanda terimanya. Langsung kita kasih uang makannya mereka. Tanda terima kan dia kan? Tidak masalah kalau ada tanda terima ya. Karena saya paling khawatir setelah pasca ini. Yang paling saya khawatir ini jadi tangkapan untuk oknum aparat yang iseng. Pak Kian ini tanggung jawabnya berat tuh Pak. Siap. Ini takut jadi tangkapan. Saya pengalaman juga bencana-bencana itu. Mereka kadang-kadang saya setuju Pak Tarduki. Lebih baik saya minta duit sama orang deh daripada pakai duit APBD capek. Betul Pak Bapak? Betul. Pusing tanggung jawabnya ini. Pak Gubernur, ini urusan saya soalnya. Pak Gubernur dari posisi kan. Ini kalau ini tidak beres, yang kena Wagub ini. Pak Gubernur sudah perintahkan nih, teliti. Jangan ada pemborosan, semua pengeluaran harus dicek satu persatu. Kalau sampai ini bolong, berarti saya yang bertanggung jawab hari ini. Jadi saya suruh rekamnya itu semua, saya ngomong, aku udah ngomong loh. Kamu jangan hilangin video.
Kayak begitu aja tanda tawa gitu. Jadi ini menakutkan ini soalnya gini. Iya. 50M. Sangat menakutkan. Ya? Pak Arjuki yang berani aja tahu celah menakutkan katanya. Apalagi saya kan. Pak Arjuki itu kasih tahu saya kan. Saya dari kecil temannya sama orang PU, makanya semua yang menakutkan di PU saya tahu semua. Saya dari kecil rumah saya itu isi orang PU semua. Bapak saya kontraktor, saya tahu semua isi PU. Pak Arjuki ini takut. Ngotot saya paksa keluarin anggaran. Enggak Pak, nol saja Pak, nol saja Pak. Saya cariin Pak, pokoknya nol aja Pak. Saya nggak mau pakai uang katanya, bayangin. PU dipaksa-paksa pakai uang, nolak. Pak Novisa itu turunan orang PU juga, nolak, pokoknya aku nggak mau pakai aja katanya. Pokoknya nggak mau pakai. Bener loh, itu cuma 2 Saya paksa PU 2 miliar saja sewa truk, sewa pontong. Enggak usah Pak. Jelas ada sewa ada pun, enggak usah Pak. Kami cari Pak. Sewa truk enggak usah Pak, katanya Pak. Jadi ini saking takutnya nih pegang ini uang. Jadi Bapak mesti hati-hati loh Pak. Saya suka ngomong loh Pak, ini hati-hati loh Pak. Saya udah action di kamera nih Pak. Udah aman saya nih Pak. Ya, dinas kebersihan 6,3M. Dia sewa alat, sewa truk, mungkin saya terjadi dinas kebersihan. Nanti mesti dicek Bu, dinas kebersihan. Ya sampai Pak Munu orang baik nanti kena nih repot. Dia sewa alat, sewa apa nih? Kebersihan pasti satu ibu kota berantakan ya. Iya. Tadi laporan tadi sudah menyewa 78 itu pun masih dalam truk ya? Ya. Masih dia sewa terus. Dinas sebelah dikasih ke dia. Ya tadi dia bukti sewa semua kita cek Pak. Dinas olahraga ini buat apa 3 juta Pak? Ada tempat penampungan Pak. Jadi itu perlu peralatan kebersihan yang mereka tinggalkan harus kita bersihkan. Oke. Kemudian yang kedua ada petugas yang memang yang PHL yang juga dari Pak. Pendidikan apa tuh? Baju-baju semua Pak? Tidak Pak, sekolah-sekolah itu pompa juga banyak yang terkena banjir Pak. Pada waktu rapat dengan ya kita ganti. Kita ganti. Kemudian juga ada waktu itu petugas-petugas kebersihan di sekolah sekalipun dia adalah pegawai negeri, kemudian dalam kondisi itu dibantu uang makannya Pak. Kemudian waktu itu juga kami mencoba mengusulkan bantuan dari pemadam kebakaran untuk semprot kalau sekolah itu kotor dari lumpur Pak. Setelah kita bersihkan juga anggaran itu. Kemudian juga sebentar. Pemadam kebakaran kalau Bapak panggil bayar dia juga itu 1,1M. Tidak boleh Pak. Ya, jadi itu dikurangi Pak. Ini jeruk makan jeruk ini. Enggak Pak, itu dari awal waktu itu belum ada sinkronisasi program Pak. Jadi waktu itu belum ada sinkronisasi program. Ini jeruk makan jeruk ini. Saya belum selesai Pak. Pada kenyataannya ternyata walaupun petugas sekolah juga mendapatkan honor atau uang makan, sekarang sudah banyak sekolah yang bersih juga belum dapat duit itu Pak. Tapi sudah bersih sekolahnya, nggak pakai duit itu. Nggak usah turun lagi Pak, benar. Ya, jadi nanti pompa pun kalau memang ternyata sampai tanggap darurat ini tidak selesai, ya sudah kita masukkan pada anggaran perubahan saja Pak, atau melalui BOP gitu Pak. Jadi saya setuju, saya berusaha nanti seperti Pak Kadiki juga Pak, kalau perlu nggak ada duitnya gitu. Sama jual PPU, itu cuma usulin waktu itu Pak. Perhubungan 802 juta perhubungan, mungkin banyak bolak-balik ya. Kalau usahanya nggak apa-apa. Ini virus Pak Arjuki menular ini. Virus baik Pak, virus baik. Bantuan makannya Pak. Ya Bapak bantuan makan atur aja, diatur aja. Untuk makan lembur Pak, baik yang kerja sampai malam. Tapi nggak apa-apa juga malam. Terserah. Ya nanti kita perhitungkan. Terserah aja. Enggak, saya cuma mau ingatkan, jangan sampai ini jadi bahan temuan. Nanti kita report. Kayak yang temuan dulu saya ngotot, Pak Taufik udah tahu. Saya ngotot, pokoknya ada minta apapun saya ngotot. Jangan dibuka gitu. Pokoknya koreng lama saya nggak mau buka. Pokoknya mau pelayanan apapun saya ngotot. Tapi kalau yang baru saya nggak bisa, karena saya kena. Ya kalau saya nggak mau lepasin, saya kena. Berarti saya mau lindungi karena kita udah dilantik. Kalau yang kejadian sebelum saya dilantik, saya masih bisa macam-macam lah kita. Tapi kalau yang udah kita nggak bisa. Pak izin Pak tambahan yang dinas pendidikan, kalaupun ada pembersihan sekolah dari sisi aspek sanitasi sama higienis dari dinas kesehatan, kemudian bantuan peralatan sekolah pada waktu itu melalui via dinas
sosial Pak. Kami mengusulkan namanya saja. Dikurangi Pak. Jadi dikurangi Pak. Ya, Dikurangi juga. Jadi jangan Ya, jadi tidak double ya. Ya udah. Dinas perindustrian 2 miliar. Oh enggak Pak, 200 juta. 2 miliar itu sekarang. Kalau ya nomor 1. Tadi saya pertanyaan 200. Oh dirubah berarti. Usulan pertama. Usulan pertama itu Pak. Berarti bapaknya sayang sama bapak luar biasa. Orang lain dikurangin nolnya, bapak ditambahin. Nah usulan pertama itu Pak. Tadi awalnya kita mau beli genset untuk persiapan ini, tapi saya koreksi lagi, tidak ada lagi pembelian dana. Jadi hanya untuk solar dan untuk sewa genset serta lembur staff aja. Mungkin sekitar 150 juta Pak. Tadi saya bertanya kontraknya ke Tapi ini yang ngatur ini siapa ya? Ibu Enggak ya? Nanti. Yang keluar itu siapa ya? Jadi gini Pak, ditampung di BPBD, terus kita ada tim verifikasinya dengan BPKD, dengan inspektorat. Mungkin dijelaskan Pak, anggaran ada di BPKD Pak. Anggaran ada di BUD. Tapi sesuai dengan 21 bahwa yang bertanggung jawab atas ini semuanya adalah di BPBD. BPBD. Tapi untuk tanggung jawab pelaksananya lah. Jadi uangnya nanti ke BPBD. Nah ini Biro Umum Sekda Provinsi 574 juta. Biro Umum buat apa ya saya? Ini Pak, alasannya waktu itu untuk menanggul yang banjir di bawah. Nggak perlu sampai 574 juta menanggung bawah. Kamu kok mana ada langgul cuma kan itu ya Pak ya, 1 tronton pasir sudah lebih Pak saya lihat udah cukup. Bapak sudah dia hitung Pak ini siapa nih Biro Umum? Bu Sri, Bu Sri. Enaknya aja saya pikir. Yang 50 miliar sekian itu sudah dilakukan verifikasi Pak. Kita lakukan antara inspektorat, BPKP dan BPBD, kemudian BPKP juga, sehingga nilai akhirnya sekarang 25,4 miliar. Ya. Baca yang diajukan apa aja Bu? Ya apa aja? Rinciannya? Rinciannya untuk BPBD 1, hasil revisinya 800 juta. 800 juta, kemudian Jakarta Pusat 590. 590 juta. 590 masih bukan 900 juta karena dia kan. 590. Maaf Pak, tadi kan kita koordinasi sama saya kan ingin tahu pasukan yang dikerahkan setiap kota. Enggak, ini inspektorat tuh yang ngomong. Bener Pak, memang kemarin itu. Terus kami tadi koordinasi dengan Asop, tahu-taunya yang Latul Harari dibebankan oleh ke wali kota. Nah ini Ibu harus perbaiki. Ya, perbaiki untuk wali kota pusat. Bu Mary. Itu aja Bu Mary. Maria Bu Mary. Maria memang BKD yang Maria. Ini Mary Maria kita biasanya mirip. Kemudian untuk Jakarta Utara 578 juta 630. Naik lagi. Kemudian Jakarta Barat 503 juta 280. Kemudian administrasi Jakarta Selatan 503 juta 280. Untuk Jakarta Timur 450 juta. Utara Barat mereka, Timur enggak. Satpol PP setelah kita klarifikasi mereka mengajukan lebih tinggi Pak, 3,1 M. Jadi Ibu kasih. Itu dengan berbagai alasan ya, mungkin tadinya tapi coba kita pertimbangkan lagi Pak untuk jalan Satpol PP. 3,1 M. Ini yang 2,5 M aja kalau udah marah-marah. Gini Pak, tadinya kan 2,5 M. Ini
terus menambah usulan menjadi 7 miliar. Yaitu, nah kita verifikasi kok banyak amat ini gini. Kemudian yang dinas kebakaran 1,9540 M, dinas sosial 4,195 M, dinas kesehatan 6,6 turun Pak 7 M, kemudian dinas pertamanan 461 juta, dinas kebersihan 4,625 M, dinas olahraga 135 juta 425, dinas pendidikan 630 juta. Dan nol kan ya, nggak mau lagi. Nol. Perhubungan, dapat 7 juta nggak sudah? Dinas pendidikan Pak tadi. Iya ya. Ya? Nol. Dinolkan aja Pak. Terus orang ragu. Tapi sampai sekarang juga belum turun-turun juga Pak. Jadi harus hari ini nurunin. Ini bahaya sekali loh. Uangnya belum turun. 27 udah habis. Udah selesai, baru dikerjain. Itu jadi itu jadi inceran LSM dan pers. Seminggu Pak. Ini inceran ini. Betul. Saya udah dikejar terus dari LSM dan media tentang uang ini. Biasanya harus cepat turun, kalau terlambat turun pasti dikerjain. Nggak ada hutang itu punya mah. Ya. Kemudian dari dinas perhubungan 1,6. Sudah mau nol juga Bu. Makan nasi ada kwitansinya. Ada kwitansinya. Dinas perindustrian 218 juta 925, biro umum 77 juta 500. Makanya kalau 500 juta ini mah gendeng sekali. Rumah sakit Tarakan 837 juta. Nah, kalau Tarakan 8 juta, 800 juta. tinggi amat, hanya 3 800 juta lebih Bu. Iya Pak. Coba Bu, saya tahu persisnya 3 hari dia habiskan 85 juta. Kalau dia 85 juta 100 juta beli solar kita ganti. Selanjutnya kita telepon Pak Andi minta bantu sambungin. Dia hitungnya ngarang-ngarangnya ya aduh ini benar-benar. Sebetulnya biaya solar itu ada di dalam KPA-nya mereka Pak. Dia nggak mau rugi Bu, kalau dia belut, kalau ini nggak mau rugi Bu ya Bu. Saya udah tahu lah kelakuan. Kata aja dimintain, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya udah tahu. Saya nggak mau. Saya udah kenal. Rumah sakit kulit bukan milik kita Pak. Enggak lah. Cuma masyarakat kita Muara Baru itu banyak kan ke Pluit Pak. Karena Atma Jaya terlalu Karena bisa, aksesnya nggak bisa. Atma Jaya diungsikan ke Kololus. Makanya paksa kita bantu. Atma Jaya sampai sekarang masih belum bisa operasional Pak. Kita nggak bantu, dia nggak minta juga sih Pak. Soalnya swasta kalau bantu bisa saja, tapi kita bantu repot sekali. Jangan Pak, itu hibah nanti kena kita. Nanti pusing. Hibah. Enggak. Kocap ya kita Pak. Memang mereka banyak bantu saya data-data rumah sakit. Karena Honda ya, saya bilang. Jadi saya jadi bingung di disposisi ini gimana disposisinya? Mau minta Tony ke sini, ajarin saya disposisi gimana tentang. Ini kadang-kadang jadi waktu itu si Tony dia lebih tahu Pak Player itu tulisnya PR, UDK. Dia gimana? Saya udah lupa disposisinya lupa. Udah lupa. Sudah dicek itu Pak. Pak Tony yang ngajarin. Belajar parafun kadang salah-salah saya. Tarakan 85 ya Pak? Paling tinggi 85 juta ya. Kalau kita mau paksakan lagi, dia 3 hari 85 juta. Soal aja 3 hari. Dan 3 hari itu nggak full 3 hari Pak, separuh mati, separuh nyala. Tapi katanya ada perbaikan genset Pak. Itu bisa di DPA, nggak di situ. Dia betulkan itu apa-apa. Dia betul makan manfaat. Baik ini kita kasih sesuatu juta lah. Ya Bu, ini bakal ini sedikit lagi. Ini baru buat teknik baru. Ini kan kalau disposisi gitu ya.
ngurusin orang langsung celana jeans saya pas. Jadi hemat program dia 20 juta loh itu. Saya sebelum Pak ya. Saya kira ini masih mau. Kalau ngomong aja Pak. Pak sebelum ngomong berarti yang soal darurat masih cepat dikeluarkan. Tapi revisi yang sudah terlanjur dilakukan yang lebih baik jangan. Karena artinya bisa survive gitu. Gak mungkin kita pulang lagi kan. Tapi ini pelajaran juga Bu Endang. Saya harap lain kali kita boleh nggak secara keuangan kita menghadapi banjir. Jadi saya ingin waktu mau menghadapi banjir, semua SKPD sebelum banjir datang, bukan cuma Ampere saja di Monas, semua SKPD sudah memprediksi mau pakai berapa duit. Lalu kita punya kasbon bisa seperti itu. Tidak boleh. Kalau tidak terpakai, dikembalikan boleh nggak seperti itu. Ini cuma pemikiran saya daripada nanti telat-telat tidak bisa bergerak, misalnya. Kalau tidak bisa, kan tidak bisa. Kalau kemudian Pak Obat tidak bisa. Kalau tidak ada saya kasbon ya. Kalau perusahaan kan boleh kasbon ya. Kalau tidak ada kasbon ya. Oke, berarti nggak. Berarti dalam sistem ini kita tidak bisa hindari. Ya, jadi pandai-pandailah Bapak Ibu menjadikan Jakarta tidak ada bencana banjir lagi. Supaya tidak terjadi lagi keuangan yang agak repot kita. Ya, kalau soal pasukan itu udah jelas tidak masalah. Ya, seperti itu saya kira. Ini Bapak itu. Yang pertama, usulan untuk darurat, usulan uang itu terakhir hari ini Pak, karena sudah tanggal 25, 26, 27 libur. Jadi ini Pak bisa keluar baru tanggal bisa keluar jam sekian. Bisa Pak. Oh. Bang, jadi saya cukup usulan karena kemarin dari usulan itu masih mau dikasih lagi. Jadi memang sehingga belum terkeluarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini kita sudah menginventarisir bangunan dan kendaraan yang terkena banjir. Karena kita ada asuransi sehingga nanti akan diklaim untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga mengenai memang di kami ada UPUC yang melayani internal karyawan, melayani karyawan kita untuk angkatan karyawan. Kalaupun kita melayani eksternal, nanti harus ada beberapa perubahan aturan karena di dalam itu internal dan juga pengadaan karyawan dan sujud dan seterusnya. Namun di Disgub ada sekolah. Solar mobilnya itu Pak? Ya. Solar jadi Pak pusing-pusing itu busnya isi solar pakai bantuan swasta saja Pak. Yang penting Bapak siapkan sopirnya untuk kendalikan aja. Sopir kan bisa dari siapa itu, dari 4PP dari manapun untuk kita tarik. Yang bisa berpesan. Tapi sekarang minggu udah ada Pak. Ya? Minggu mobilnya sudah ada. Ya. Oh ya. Bapak bantu solarnya dulu lah Pak. Ya ya. Nanti atau minta dari yang Jakpro atau dari yang Pembangunan Jaya bantu Pak. Kita nodongnya ke BUMD kita Pak. Ya Pak. Yang penting kami nggak nodong buat kami kan. Boleh lah sekali-sekali. Ya. Jadi solarnya gitu aja supaya selesai. Ya solarnya ditanggung aja untuk bantu Pak. Kemudian hal lain Pak, ada beberapa SKPD sudah ada anggaran untuk bencana. Katakanlah di sini Dinsos. Sehingga untuk ini nanti, untuk ini pengeluaran sementara ini nanti akan kita alihkan juga ke anggaran SKPD terkait karena anggaran yang cukup. Ya kan Dinsos 100 sudah dianggarkan kan. Nah itu nanti kita mendahului saja gimana dipotong. Ya terus perumahan juga bisa seperti bus-bus itu segala macam nanti bisa dianggarkan untuk operasional. Untuk malundakan boleh.
Dan BLUD juga boleh ngajukan anggaran di kita yang dibentuk kan, bisa. Baik Pak, yang terakhir mengenai BLUD. Tata kelola BLUD untuk Rusunawa memang sudah diajukan. Namun beberapa persyaratan dari 6 persyaratan baru 2 Pak yang SPM. Jadi ada LPA, kemudian SPM-nya masih kajian konsultan. Jadi nanti perlu SPM yang ditetapkan. Kemudian juga kesediaan audit atau hasil audit. Kemudian juga laporan keuangan belum. Laporan keuangan apakah itu neraca, cash flow dan seterusnya. Kemudian kesanggupan peningkatan kinerja pelayanan dan yang sangat penting tata kelola yang belum ditetapkan oleh sebagai apa. Tentunya dengan dulu kepala. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk yang belum biasa pada pemerintah termasuk sebenarnya kajian untuk SPM harus ditetapkan. Tetapkan ini siapa? Boleh nasib. Beliau bilang tetapkan saja. Rusunawa itu mau satu-satu atau satu menjadi satu seluruh Rusunawa. Jadi rencananya ini Pak. Seluruh Rusunawa. Kita kan punya ada Rusunawa dan Rusunami yang sewa beli. Yang sewa beli tetap kita lakukan PTF karena ini tidak lagi menguntungkan. Sementara yang BLUD ini kan ada kemungkinan dia nanti akan menghasilkan. Jadi ini yang tetap PTF yang sewa beli, kemudian yang Rusunawanya satu belum. SPM-nya cukup satu. Ya supaya bisa menjadi subsidi silang tadi. Iya. Dan memang ini yang kita sangat harapkan secepatnya Pak, karena salah satunya memang sekarang ini kan kita lakukan dengan GAT 3, misalnya untuk keamanan dan kebersihan. Nah, perusahaan itu kita bisa memberikan mereka angka untuk UMP. Jadi kalau sekarang dia terima UMP, pegawainya bawa dibayar pasti 60% dari UMP. Nah, akibatnya memang kalau 2,2, pegawai terima 1,2. Ya. 1,2 penghasilan sebulan, terpaksa dia harus keluar lagi cari uang. Nah, akibatnya apa? Ya, karena di luar kita cari di dalam nggak ada. Kita tegur orang yang bersangkutan, dia ini pegawainya perusahaan. Kadang-kadang perusahaan dapat yang nakal, di akhir termin terakhir dia kabur. Ini ditinggal kan dibayar gajinya. Lalu dia tahu dipecat, dia nggak bisa kerja. Nah, kita mulai dari Pemprov DKI itu nggak boleh kasih seperti itu. Kalau dia ambil untung saya tidak masalah outsourcing, tapi ya jangan mengambil haknya pegawainya. Jadi sama kasusnya. Ya, ada lagi Pak? Jadi kami janji 1 minggu Pak, 1 minggu akan kita okay. Karena memang sangat BLUD sangat butuh bagi kami. Pertama tadi yang sudah sampaikan, kedua kami kan kurang orang. Kalau bisa pada 1 Februari sudah jalan. Yes. Jangan 1 minggu. Kalau bisa 5 hari. Yes. Dari hari ini. Jadi kekurangannya tinggal laporan keuangan Pak. Jadi tata kelola penyataan sudah audit. Jadi sudah audit. Kesanggupan di audit juga. Pernyataan. Ibu secara estafet, Ibu Senin sudah siapkan semua suratnya. Jadi maksud saya begitu di 5-6 hari ini masuk, ini surat tinggal udah jalan. Tantangan Pak Gubernur tuh ada. Nah, maksud saya semua sudah dijalani, para sudah jalani, itu tinggal kerja cepat. Begitu sampai ini masuk lengkap, jadi kita tunggu bola cepat dulu. Ya jangan sampai dia serahkan, ibu baru mulai. Pergaulannya supaya berjalan. Sudah. Maksud saya itu verbal jalanin dulu. Jadi pada 1 Februari sudah jadi belut maksud saya gitu Pak. Jadi orang-orang miskin yang ibu-ibu yang nggak bisa kerja itu yang nggak mampu bayar itu bisa masukin ke rumah susun. Suruh dia kerja buang sampah, pungut sampah di kompleks, taman, sapu semua. Masuk yang mengelola kendaraan. Iya. Bus juga sudah bisa masuk semua bus itu semua. Ya, juga Pak Pokok. Makasih Pak Wagub, Ibu Bapak semua yang saya hormati. Jadi di Marunda itu ada SK Gubernur untuk penguasaan rumah susun itu 20 hektar kalau nggak salah. Jadi baru dikelola sekarang 10-an ya, belum sampai semuanya. Tapi
intinya satu bahwa dulu udah ada master plan. Kalau nggak salah nanti kan dalam waktu dekat itu ribuan unit kan udah siap. Jadi yang paling penting harus disiapkan adalah sarana prasarana fasilitas umumnya. Masjid, mungkin kalau lihat nanti komunitas di luar Islam banyak yang gereja, sekolah, pasar, puskesmas, balkesmas, Bapak. Terus di samping itu juga dulu kita sudah pernah mengusulkan juga trayek baru Pak di sana Pak. Karena dari yang paling terakhir ada itu kan yang di Pak, yang di pembakaran mayat tuh krematorium dari situ kesananya nggak ada. Nah itu harus dibuat. Di samping tadi usulan Bapak untuk apa? Untuk jadi untuk lalu lintas yang di ulang Pak, udah masuk kasih tahu aja Pak Kris. Nanti kan di sana banyak unit yang akan akan dihuni sehingga di sana perlu Pak Kris, perlu trayek baru. Terakhir itu kan adanya di pertigaan antara krematorium sama trayek terakhir ke mana ke kecamatan. Di sana perusahaan ada katakanlah saya nggak tahu nanti bus sedang ataupun yang lainnya, tapi yang jelas masyarakat ini butuh dari Mas Susun sampai ke tempat kerja mereka. Terus saya minta memang pertamanan khususnya Pak di master plan itu sudah ada lapangan segala macam. Jadi ini yang harus disiapkan sehingga nanti yang namanya Marunda itu menarik lah kira-kira buat masyarakat. Di samping itu yang penting lagi bahwa nanti di Pak Wagub di sepanjang kali BKT itu juga ada jalan-jalan 22 meter itu cukup sebenarnya kalau untuk katakanlah masyarakat di sini nanti mau ke arah rumah sakit di Durensawit segala macam dengan masalah. Terus yang terakhir Pak Tarjuki, saluran sana harus dibuat Pak, tapi ke utara nggak bisa karena kita takut nanti pas rock segala macam yang masih memungkinkan saya rada apal sih itu. Terasanya kalau ada saluran dia dilarikan ke sekolah tinggi ilmu pelayaran atau ke Kali Bencong. Jadi tidak ke sana atau ke arah Banjir Timur sehingga ini perlu sehingga nanti pada saat hujan besar mereka tidak terkena di situ salurannya ke arah Kali Bencong. Nanti kalau ke utara nggak mungkin nanti pada saat rock malah justru airnya masuk. Sekali lagi Pak Kationo sana di master plan-nya ada lapangan bola segala macam. Bagaimana caranya ini nanti di tahun ini kalau bisa tadi ya masalah sekolah, masjid, pasar khususnya Pak. Pasar itu Pak belum bisa. Kalau masyarakatnya ada nanti nggak ada pasar masalah apa mungkin bisa jadi masalah sehingga perlu disiapkan dari sekarang. Terima kasih. Itu mesti bisa dipasar. Ya, ini kan master plan-nya coba dilihat. Ya, bagus dulu waktu bikin RTLB kan master plan-nya kan udah komplit ya. Artinya itu aja direalisasi sesuai dengan itu gereja, masjid, pasar, sekolah. Masjid, sekolah semua sudah ada Pak. Ini master plan sudah ada. Tapi kan belum dibuat. Kalau pasar untuk embrio sudah. Embrio sudah. Ya. Seberapa besar? Itu mulai pasar ini loh. Maksudnya pasar di atasnya rumah susunnya yang pasar modern yang bersih lah. Oh iya. Kalau yang bersih tahun ini agak berat bisa kita bangun, tapi memang tidak sesuai dengan planning semula. Karena planning semula itu 40 perasaan, sehingga kita akan untuk minta pindahkan ke lokasi antara cluster B itu kami udah SK gubernurnya kan pasti ada separuh itu. Saya nggak tahu pengusahaan. Pak Kus, kalau dulu kan 20 hektar tuh udah baru dapat berapa? Totalnya itu 41 hektar, ya. Kurangi STIP yang dikuasai itu 29 hektar. Udah selesai semua? Sudah sepertinya. Tapi ada yang sebelah punyanya Pak Ogiarto itu yang belum. Selesaiin aja Pak Ogiarto kan baca ngomong. Itu Pak, yang dulu punya yang kasus bos sama Tommy ini Pak yang di Goro Pak. Goro tuh bosnya Ogiarto cek tapi tangannya cuma mana bisa beli kan? Saya sih kenal. Suruh jualnya itu terjawab. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya kira kita dapat jadi sekali rencana ini
Pak harus siapkan titik evakuasi itu Pak. Kalau ada dulu kejadian kayak tadi sama Pak Andi yang soal listrik tadi Pak ya, sudah ngomong gimana caranya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Yang muara baru saya di bawah itu